Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran sejarah peminatan. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas respon-respon negara lain terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang kita bahas atau spesifiknya yaitu negara India. Sebelumnya kita review materi yang kemarin. Kita sudah membahas tentang materi proklamasi. Kalian sudah paham materi proklamasi? Ya, tentu saja kalian sudah paham ya. Karena materi proklamasi itu materi yang sudah diajarkan sejak SD hingga SMA. Pasti kalian sudah sangat-sangat paham tentang materi tersebut. Nah, peristiwa proklamasi yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 itu membawa dampak yang luar biasa bagi negara Indonesia. Setelah peristiwa proklamasi tersebut, Indonesia tidak begitu saja meraih kemerdekaan. Setelah 3,5 abad Belanda menjajah Indonesia, dia tidak rela begitu saja melepaskan Indonesia. Bahkan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, dia masih belum mau untuk mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka. Bahkan setelah Indonesia merdeka, Belanda pun masih datang kembali ke Indonesia untuk melakukan penjajahan. Hal itu dibuktikan dengan adanya agresi militer Belanda 1 dan 2. Nah, oleh sebab itu, setelah merdeka Indonesia itu masih perlu dukungan dari negara lain. Untuk apa? Untuk mengakui kemerdekaannya. Nah, akhirnya Indonesia mencari bantuan atau dukungan ke negara lain, salah satunya India. Dan bagaimana respon India terhadap kemerdekaan Indonesia? Kita akan bahas pada materi kali ini. Nah, kita lanjut. Tujuan pembelajaran. Setelah membaca materi, peserta didik mampu mendeskripsikan usaha India dalam mendukung kemerdekaan Indonesia secara tepat. Yang kedua, setelah menelusuri laman internet, peserta didik mampu mengemukakan pendapatnya tentang peran tokoh Indonesia di India dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kita langsung saja masuk ke materi. Hubungan Indonesia dan India dari sisi kebudayaan memang telah terjalin lama. Kapankah itu kalian tahu? Nah, hubungan kebudayaan antara Indonesia dan India itu telah terjalin sejak masa kerajaan Hindu-Buddha. Apa buktinya kok sudah terjalin dari masa kerajaan Hindu-Buddha? Nah, hal itu dibuktikan dengan adanya candi-candi di Indonesia. Ayo, coba sebutkan candi apa saja yang ada di Indonesia. Nah, Candi Prambanan itu merupakan salah satu candi yang bercorak Hindu. Jika kita telusuri, agama Hindu itu berasal dari India. Nah, hal itu dapat kita ketahui bahwa Indonesia dan India itu sudah menjalin hubungan dalam sisi kebudayaan itu memang sudah sejak ada pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Namun, secara politik kontak pertama tokoh pergerakan kedua negara ini antara Indonesia dan India itu baru terjalin pada Kongres Internasional, yaitu menentang kolonialisme. Apa itu kolonialisme? Kolonialisme itu penjajahan. Nah, di manakah itu temannya? Di Brussels pada tahun 1926 dan 1927. Nah, bagaimana ceritanya pada waktu itu? Hatta berjumpa dengan Nehru. Siapakah Nehru? Kalian tahu? Nah, Nehru itu nama lengkapnya yaitu Pandit Jawaharlal Nehru. Dia adalah Perdana Menteri dari India. Hubungan tersebut terus berlanjut hingga masa revolusi.
Nah, India secara masif muncul sebagai sahabat terdepan Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Indonesia merupakan salah satu negara yang negara yang lumayan. Hal itu bisa dilihat pada kongres tersebut. Pada gambar ini kita bisa lihat itu yang paling depan adalah gambar dari Mohatta. Dia memimpin dalam kongres anti kolonialisme. Hebat ya, Mohatta sudah bisa memimpin kongres yang skalanya internasional. Selanjutnya, pada tahun 1946, setelah Indonesia merdeka tepat 1 tahun, Indonesia melakukan diplomasi beras. Dengan siapa? Dengan India. Indonesia mengirim bantuan sebesar 500.000 ton beras kepada India yang saat itu sedang mengalami krisis pangan. Kenapa India mengalami krisis pangan? Nah, karena pada masa itu India sedang dijajah oleh negara Inggris. Nah, dalam sejarah, peristiwa ini dikenal dengan nama India Rise. Nah, kamu tahu nggak? Sebenarnya diplomasi yang dilakukan oleh Sultan Syahrir ini lebih bersifat politis. Kenapa bisa begitu? Nah, karena dengan peran Indonesia kepada India, ini India menjadi salah satu negara di Asia yang terus gencar menyuarakan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, itu adalah salah satu cara pintar yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, yaitu Sultan Syahrir untuk meraih simpati dari bangsa India dengan mengirimkan 500.000 ton beras. Akhirnya India mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya India memprakarsai diadakannya konferensi Inter-Asia atau konferensi New Delhi pada tahun 1949, tepatnya tanggal 20 sampai 25 Januari. Nah, dan yang memprakarsai adalah Pandit Jawaharlal Nehru. Siapa Pandit tadi? Ya, Pandit adalah Perdana Menteri dari India yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di kancah internasional. Bahkan, India sampai mengirimkan pesawat untuk menjemput delegasi Indonesia. Siapa delegasi itu? Yaitu Haji Agus Salim. Dia dijemput oleh pesawat yang dikirimkan oleh India. Konferensi New Delhi atau Inter-Asia itu dihadiri oleh beberapa negara. Di antaranya itu ada negara Arab Saudi, Ethiopia, Burma, Iran, Irak, Australia, Afghanistan, Selandia Baru, Yaman, Sri Lanka, Nepal, Republik Rakyat Tiongkok, dan Muang Thai. Lalu apa sih hasil dari konferensi Asia atau konferensi New Delhi yang dilakukan selama 5 hari? Sudahkah kalian tahu? Nah, hasil ini atau hasil dari konferensi Inter-Asia atau konferensi New Delhi itu baru muncul setelah 4 hari dari konferensi tersebut, yaitu tanggal 28 Januari 1949. Nah, konferensi ini atau hasil dari konferensi ini disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB oleh Nehru, yaitu tokoh dari India. Kemudian Dewan Keamanan PBB ini baru mengeluarkan resolusi pada tanggal 28 Januari 1949. Berarti ceritanya itu mulai 20 sampai 25 itu diadakan konferensi. Setelah diadakan konferensi, itu mereka mendapatkan hasil. Dan hasil dari konferensi itu, konferensi Inter-Asia, itu baru disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB oleh Nehru dan
pada tanggal 25 Januari ini baru PBB mengeluarkan resolusi. Kalian tahu hasil dari resolusi itu apa? Nah, hasil dari resolusi itu ada 3 pokok atau 3 pokok resolusi Dewan Keamanan PBB. Yang pertama, mereka segera melakukan gencatan senjata. Yang kedua, pembebasan semua tawanan politik RI dan mengembalikan pemerintah RI ke Yogyakarta. Kenapa ke Yogyakarta kok tidak ke Jakarta? Nah, Yogyakarta ini merupakan ibu kota Indonesia atau RI pada masa itu. Pada tahun 1949. Kalau sekarang baru di Jakarta. Kalau dulu itu di Yogyakarta. Yang ketiga, mengadakan perundingan di bawah pengawasan UNCI atau pengganti dari KTN. Apa itu KTN? KTN ini adalah Komisi 3 Negara yang memiliki wewenang sebagai berikut. Yang pertama, memprakarsai perundingan dengan wakil-wakil daerah di Indonesia guna membentuk pemerintah sementara atau interim government selambat-lambatnya 15 Maret 1949. Nah, yang kedua, menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih majelis konstituan sebelum terbentuknya RIS. Nah, pada masa itu belum terbentuk RIS atau NKRI. Yang ketiga yaitu penyerahan kedaulatan terhadap RIS selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 1949. Sekian materi pembelajaran sejarah hari ini. Terima kasih. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.